Halo guys, di sini saya Andrika Mitra dengan NPM 2213025661 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A dari Universitas Lampung. Dengan moto hidup, lakukan yang terbaik setiap hari dan biarkanlah hasil yang berbicara. Di video kali ini, saya akan menunjukkan penggunaan DDL, DML, dan DCL dalam bahasa SQL menggunakan exam dan command prompt. Langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang DDL. DDL merupakan kependekan dari Data Definition Language yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur tabel atau database. Contoh DDL adalah create, kemudian ada alter, dan juga ada throw. Mari kita coba praktekkan ke dalam command prompt seperti video berikut. Baik, yang pertama kita akan membuat dua database. Yang pertama kita harus mengaktifkan dulu fitur Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke dalam command prompt dan kita ketikkan perintah cd c/exam/mysql dan /bin sesuai dengan pada video. Kemudian kita masukkan perintah lagi yaitu mysql uroot. Kemudian masukkan lagi /r untuk merefresh command prompt. Kemudian ada masukkan perintah create database Unila untuk membuat database dengan nama Unila. Kemudian kita bisa masukkan perintah show database untuk menunjukkan database apa saja yang ada pada command prompt tersebut. Kemudian kita membuat database lagi dengan nama dataku. Kedua, kita akan mencoba untuk menghapus salah satu database. Yang pertama, kita masukkan perintah yaitu drop database dengan nama data. Nama database-nya itu dataku, yaitu database yang kita buat. Yang kedua tadi, kemudian kita show database untuk menampilkan database apa saja yang ada pada command prompt tersebut. Yang terbukti bahwa drop database dataku sudah berhasil karena database dataku sudah terhapus. Kemudian kita mencoba untuk membuat tabel dengan nama tabelnya itu data mahasiswa yang berisi filenya yaitu nomor, nama, alamat, dan email. Yang pertama kita masukkan perintah use Unila, kemudian kita masukkan perintah lagi create tabel data mahasiswa dengan file yang sudah saya buat seperti video. Kemudian keempat, kita akan menampilkan struktur tabel dengan memasukkan perintah teks data mahasiswa, yaitu data mahasiswa adalah namanya tabel yang kita buat sebelumnya tadi, dan tabel akan ditampilkan dalam bentuk strukturnya. Kemudian kita akan mengganti nama tabel. Cara mengganti nama tabel dengan memasukkan perintah rename tabel data mahasiswa to data mahasiswa dengan tulisan seperti di video. Kemudian kita akan menampilkan field pada tabel dengan perintah alter tabel data mahasiswa add nohp for chart dan kurung 15, yaitu kita akan menambah field dalam tabel dengan nama nomor HP dengan jumlah karakter maksimal 15. Dan kita masukkan perintah teks data mahasiswa untuk menampilkan tabel kita buat. Kemudian kita akan mencoba menghapus field pada tabel dengan perintah alter tabel data mahasiswa dengan drop nomor HP. Kemudian kita akan memasukkan perintah lagi yaitu teks data mahasiswa di mana akan menampilkan tabel yang dimana file nomor HP sudah terhapus. Setelah kita sudah membahas tentang penggunaan DDL dalam bahasa SQL, mari kita lanjut ke dalam pembahasan tentang cara penggunaan DML dalam bahasa SQL menggunakan command prompt. DML merupakan kependekan dari Data Manipulation Language yang digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data pada tabel. Contoh perintah DML antara lain seperti select, insert, update, dan delete. Mari coba kita praktekkan cara penggunaannya pada command prompt dengan cara penggunaannya di video sebagai berikut. Pertama, kita akan coba mempraktekkan cara pembuatan database dengan nama database unif. Kemudian kita akan mencoba membuat tabel. Yang pertama kita harus menggunakan dulu database yang telah kita buat tadi. Kemudian kita create table dengan nomor daftar mahasiswa dengan field yang sudah saya tentukan. Kemudian yang ketiga, menampilkan struktur tabel dengan memasukkan perintah seperti video. Kemudian keempat, memasukkan data pada tabel. Di sini saya pertama memasukkan data satu terlebih dahulu dengan sesuai ketentuan yang sudah saya buat seperti pada filenya.
Kemudian saya mengecek dengan masukkan perintah select from daftar mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya saya memasukkan 3 data sesuai pada keterangan field. Kemudian saya tampilkan dengan perintah select from. Kemudian yang kelima, saya mencoba memperbarui isi data. Di sini saya mencoba mengupdate nama dari salah satu data, yaitu dari Andri Cadea diupdate menjadi Andri Cadea Mitra. Kemudian saya select from untuk melihat hasilnya apakah sudah benar atau belum. Kemudian yang keenam, saya mencoba menghapus data yang diinginkan. Di sini saya mencoba menghapus data nomor 4 dengan perintah seperti di video. Kemudian saya masukkan lagi perintah select from untuk menampilkan tabelnya. Kemudian yang ketujuh, saya mencoba menghapus keseluruhan data dalam tabel dengan masukkan perintah delete from daftar mahasiswa. Setelah kita sudah membahas tentang penggunaan DML pada bahasa SQL, mari kita lanjut ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan penggunaan DCL dalam bahasa SQL menggunakan command prompt, di mana DCL merupakan kebedaan dari Data Definition Language yang digunakan untuk mengatur akses pengguna terhadap database atau table. Contoh perintah DCL seperti grant, revoke, commit, dan di rollback. Untuk cara prakteknya ada di video sebagai berikut. Yang pertama, kita coba mempraktekkan grant, yaitu untuk mengizinkan user untuk mendapatkan akses dalam database. Dan cara pertama yaitu kita harus masuk ke dalam perintah cd exam mysql build, kemudian mysql root, kemudian kita masuk ke dalam select user host password from mysql.user, di mana di situ kita akan menampilkan user-user apa saja yang ada pada command prompt tersebut. Setelah kita sudah mengecek dan tersebut, kita mencoba untuk membuat user baru dengan nama Andri dengan hostnya localhost. Kemudian kita masukkan perintah exit, dan kemudian kita coba masuk ke dalam user yang baru dengan mematikan perintah mysql Andri. Setelah sudah masuk, kita mencoba cek database dengan masukkan perintah show database. Kemudian kita coba untuk membuat database baru dengan nama universitas dengan perintah create database universitas. Kemudian kita cek bahwasanya belum bisa untuk membuat database yang baru karena kita belum punya hak akses untuk membuat database yang baru. Kemudian kita lanjut untuk masuk ke perintah selanjutnya, yaitu kita keluar terlebih dahulu dengan masukkan perintah exit, kemudian mysql root. Di sini kita akan memberikan akses ke user yang baru kita buat tadi dengan perintah grant all privilege on bintang to Andri at localhost, di mana grant itu untuk memberikan akses dan all privilege adalah izin akses apa saja yang akan diberikan, di mana all privilege itu memberikan semua izin untuk melakukan apa saja pada tabel dan database di user tersebut. Kemudian first privilege digunakan untuk memuat ulang command prompt tanpa harus keluar terlebih dahulu. Kemudian masukkan perintah exit, kemudian mysql Andri untuk masuk lagi ke dalam user yang baru kita buat, kemudian show database, dan di sana ditampilkan bahwa semua database bisa diakses di user Andri. Kemudian kita mencoba create database yang baru, dan di sana terlihat bahwa kita berhasil untuk membuat database yang baru. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk revoke atau membatalkan izin hak user yang ditetapkan oleh perintah grant sebelumnya. Yang pertama, kita harus keluar terlebih dahulu dari user yang baru, kemudian kita masuk lagi ke dalam user root, kemudian kita masukkan perintah revoke dengan menggunakan perintah revoke create on bintang from Andri at localhost, di mana revoke untuk membatalkan atau mengambil akses yang sudah diberikan di sebelumnya di grant tadi. Kemudian di sini izin yang akan diambil seperti izin create atau membuat, kita masukkan perintah exit untuk keluar dari user root. Kemudian kita masuk lagi ke dalam user Andri, udah kita tampilkan show database, di mana kita masih bisa melihat database mana aja yang bisa diakses pada user Andri. Kemudian kita coba membuat database baru, apakah masih bisa, dan ternyata di dalam user Andri tidak bisa membuat database yang baru karena aksesnya sudah diambil atau dibatalkan. Kemudian ada commit, di mana commit itu untuk menetapkan penyimpanan database. Di sini kita mempunyai database pengguna, kemudian dengan data pada fieldnya berjumlah 4, dan di sini saya akan mencoba
perintah commit tadi dengan pertama kita masukkan start transaction untuk memulai perintah commit. Kemudian di sini saya akan masukkan data yang terbaru pada tabel mahasiswa yang ada pada database Berguna. Kemudian saya masukkan perintah commit dan saya tampilkan kembali hasil dari saya masukkan data yang terbaru tadi. Setelah itu saya masukkan lagi perintah rollback. Kemudian saya select from mahasiswa. Kemudian setelah itu saya masukkan lagi perintah rollback. Kemudian masukkan lagi perintah select from. Dan di sana terbukti bahwa perintah commit berhasil karena data yang saya masukkan terakhir tidak bisa dihapus karena sudah penyimpanannya sudah ditetapkan. Kemudian kita akan mencoba perintah rollback, di mana rollback itu untuk membatalkan penyimpanan database. Dengan perintah yang pertama kita yaitu start transaction. Kemudian kita coba untuk masukkan data yang baru dengan seperti berikut. Kemudian select from mahasiswa untuk mengambilkan tabel mahasiswa apakah sudah masuk data terbaru atau belum. Kemudian saya masukkan perintah rollback untuk membatalkan penyimpanan yang terbaru. Kemudian saya select from mahasiswa untuk mengecek dan ternyata perintah rollback berhasil. Setelah kita sudah mengetahui cara penggunaan DDL, DML, dan DCL dalam bahasa SQL menggunakan example command prompt, saya mempunyai pesan dan saran yang antara lain. Yang pertama, pahami konsep DDL, DML, dan DCL secara mendalam, pelajari setiap perintah dengan teliti, dan pastikan kita memahami cara kerjanya. Kedua, lakukan praktek langsung menggunakan aplikasi example command prompt. Terapkan setiap perintah yang telah dipelajari untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan. Kemudian ketiga, selalu perhatikan detail dan perhatikan setiap perubahan yang terjadi pada database saat menggunakan DDL, DML, dan DCL. Pastikan kita memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan pada database. Kemudian keempat, pastikan kita menggunakan perintah DDL, DML, dan DCL dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hindari tindakan yang melanggar keamanan dan integritas data dalam database. Kelima, sebagai tambahan, jangan lupa backup database Anda secara berkala untuk menghindari kehilangan data yang tidak diinginkan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan terutama saat menggunakan perintah DDL dan DCL yang berpotensi berubah struktur database. Yang terakhir, jangan ragu untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan kita dalam penggunaan DDL, DML, dan DCL. Selalu cari tahu tentang perkembangan terbaru dalam tata kelola data dan terus berinovasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi database kita. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya maaf. Beli susu pakai tronton. Terima kasih telah menonton.